di dalam stimulasi musik, akhirnya ketika logika dan kreativitas itu menjadi bagian yang penting, kita masuk pada tahap mendengar dan mendengarkan. Mungkin teman-teman tahu ya, kita ngomong listen and listening ya. Mungkin bisa sama-sama refleksi. Kapan kita terakhir kali membiarkan anak mendengar bunyi apapun yang ada di alam atau di sekeliling kita. Contohnya lain, ketika misalnya di industri pendidikan musik di Indonesia. Ketika anak belajar musik selalu disuguhkan dengan partitur misalnya. Ketika dia membaca dengan notasi yang benar, tempo yang benar, dinamika yang benar. Tapi how far they listen their song. Karena terkadang dia hanya menjadi robot partitur. Dia memainkan dengan baik, tidak. Tapi apakah dia benar-benar mendengar? Dia ingat lagunya, dia ingat bunyinya, benar-benar secara seksama. Nah, ketika kita tahu bahwa bagaimana hanya mendengar, apa bedanya dengan mendengarkan? Mendengarkan adalah membiarkan telinga kita menangkap bunyi apapun melalui indera pendengaran, mampu mengidentifikasikan hasil yang didengarnya, sekaligus menarasikannya dalam bentuk visual maupun yang verbal. Jadi membuka lebar indera untuk menangkap banyak bunyi yang ada di sekitar akan mampu menstimulasi diri untuk berpikir lebih kritis, memperkaya sensitivitas. Contoh saya lagi waktu itu saya pernah melakukan perekaman di dalam sebuah pasar di Surabaya, Pasar Keputaran kalau teman-teman ada yang tahu. Saya cuma duduk di situ, saya cuma merekam suara itu dengan audio recorder dan saya mendengarkan apapun yang tertangkap. Misalnya yang meja satu dia lagi motong daging, dok 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 dok. Sebelah sini dia memotong ikan, krek dok krek dok. Apa yang membedakan suara yang satu dan suara yang lain? Jadi kekritisan itu muncul dari situ. Kita menangkap bunyi seperti apa sih? Terus memperkaya sensitivitas. Akhirnya, oh iya ada perbedaan ya dari bunyi ini. Padahal sama-sama pisau dan telenan. Tapi ternyata beda ketika memotong daging dan memotong ikan. Atau memotong udang. Gitu. Selain itu, fungsi dari mendengarkan itu adalah menumbuhkan daya kreativitas dan musikalitas yang lebih tinggi. Mereka lebih peka. Saya bisa membagikan cerita saya waktu itu. Saya yang tinggal dari kecil di kota, saya dari Jakarta, lalu saya pindah ke Surabaya, lalu balik lagi ke Jakarta. Suatu saat di satu masa saya mendapatkan kesempatan untuk residensi di sebuah desa di kaki Gunung Halimun, namanya Desa Ciptagelar. Ketika di sana, itu sejenis desa Baduy sebetulnya. Dia cukup karuhun-karuhun apa namanya tradisi-tradisi terhadap karuhun, terhadap apa namanya pendahulu-pendahulu mereka gitu. Itu sangat sangat kuat sekali. Mereka masih menanam padi dengan tangan atau memanennya juga pakai ani-ani gitu kan, bukan pakai alat gitu ya. Nah, ketika saya di sana, saya yang anak kota terbiasa bising. Di sana saya justru dengan keheningan saya menjadi bising sekali. Jadi kita bisa emptiness gitu kan, emptiness malah jadi noisiness gitu kan, maksudnya benar-benar malah justru bising karena kakak nggak terbiasa dengan benar-benar hening di malam hari. Mana ada tuh paling kedengeran sedikit sayup-sayup suara dangdut dari warung gitu ya. Tapi di sisi lain itu benar-benar hening dan itu saya bingung ketika menghadapi segitu heningnya apa sih bunyi. Ketika selesai di dalam itu sekitar 2 mingguan saya di sana, kayak kembali lagi waktu itu saya lewat Bandung, baru mendengarkan satu motor yang wong aja, terus saya benar-benar kayak, waduh ini udah noise banget nih untuk telinga gitu kan. Jadi itu juga sensitivitas itu juga akhirnya melihat kita kepekaan terhadap bunyi yang ada di sekitar kita ketika ini ada sesuatu deh, kok kamu dengar ini nggak? Kadang-kadang nggak kedengeran apa-apa. Apalagi sekarang adalah tren kita banyak banget sering pakai earphone ya, mau earpod, mau earphone. Itu yang misalnya sebetulnya umur 40-50 kemampuan telinga kita tuh menangkap desibel yang saya lupa berapa desibel ya, tapi itu seharusnya masih bisa apa namanya normal dalam penangkapan desibel frekuensi sebuah bunyi, itu bisa menurun. Mungkin 30 pendengaran kita sudah berkurang. Karena itu dia, karena akses di dalam earpod atau earphone itu berbeda dengan misalnya headphone gitu ya, karena dia ada apa sih ini, apa sih ada busanya yang menghalangi yang tidak langsung masuk ke telinga. Nah itu kan langsung masuk ke gendang telinga. Apalagi anak-anak band-bandan, saya juga kerasa dulu kan saya anak band-bandan di dalam satu studio
bising banget suara, wah udah ada jeng-jeng, ada distorsi dan segala macam gitar lah. Itu juga sama. Bahkan mungkin makanya sekarang banyak banget orang pakai apa namanya sumpelan telinga ya kalau ininya bahasa ini sumpelan telinga supaya emang kebisingan itu bahkan di kita di kota nih kayak gini ya maksudnya dari gedung-gedung kendaraan bermotor ataupun pabrik itu sebetulnya sudah mengancam ketulian dini untuk kita gitu. Kalau misalnya kita mungkin oh telinga itu baru nanti umur 60 misalnya baru mulai menurun, ini bisa jadi 40 50 kita udah mulai menurun. Nah, itu yang mungkin bisa sama apa sih lebih awareness terhadap sound jadi lebih peka sebetulnya.